Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sublahan Radio. Untuk menambah semangat, jangan lupa di like dan subscribe serta tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan cerita horor di channel ini. Sambungan dari part 2. Tak terasa ujian caturwulan pun tiba. Dulu sebelum ada namanya semester, pakai sistem caturwulan. Setelah selesai tes caturwulan, aku berencana berkunjung ke tempat nenekku di Klaten, tempat dan ayah ibu sekarang berada. Kalau ditanya bagaimana aku di sekolah, aku tidak tergolong murid yang pandai. Memang EQ-ku tergolong kadal tiarap. Tetapi untuk kecerdasan, nyolong mangga, dan kejahilanku untuk mengerjai anak-anak RT sebelah, jangan ditanya. Teman-temanku selalu mengandalkanku, dan kalian tahu waktu caturwulan 1 aku ranking berapa? Ranking 15. Menyedihkan bukan? Sangat menyedihkan memang. Tapi emang begitu kenyataannya. Hari libur pun tiba. Aku dijemput Om untuk mengantarku ke Klaten. Dan akhirnya aku pun tiba di Klaten. Kesan pertama di Klaten, kakek dan nenekku sangat baik, tapi juga galak. Apalagi tanteku yang overprotective dengan segala kebersihanku, sampai semua kukuku dipotong, lalu disikat semua bagian kaki dan tanganku. Lanjut diajak potong rambut dan dibelikan beberapa pakaian untukku. Hari berikutnya aku diajak berkeliling kampung bersama om dan tanteku. Banyak makhluk-makhluk aneh menurutku, tapi yang sangat aneh menurutku di atas pabrik ayahku. Itu bukan makhluk biasa, melainkan makhluk kiriman. Makhluk besar bersayap, bertanduk, mempunyai ekor, matanya yang merah menyala, dan 4 taringnya yang tajam. Pergilah makhluk jelek, sebelum semua tubuhmu aku jadikan sate kambing, kataku. Dasar bocah, pergilah, ini bukan urusanmu, kata si jelek. Ini pabrik ayahku, bagaimanapun tetap menjadi urusanku. Jangan salahkan aku jika kau kujadikan sate setan jelek. Kalau kau tidak pergi dan balik ke penyuruhmu, kataku. Lanjut, aku segera baca amalan yang diberikan oleh Pak Kiai, dan aku tambahkan dengan energi tenaga dalamku. Ampun, baiklah, aku balik ke penyuruhku, kata si jelek. Baiklah, untung kau tidak aku jadikan sate panggang pedas manis, kataku. Setelah makhluk itu pergi, aku buat berlapis-lapis pagaran di pabrik ini, karena aku yakin namanya persaingan, usaha pasti sangatlah banyak. Tak terasa 1 minggu aku di tempat nenekku dengan segala kehangatannya di sini. Aku senang bisa berkumpul dengan kedua orang tuaku yang jarang aku rasakan seperti anak-anak yang lain. Aku hidup bersama nenek, 1 paman, 1 bibi di lereng Merapi. Liburan pun selesai. Aku harus masuk sekolah dengan segala rutinitasku, termasuk rutinitas nyolong mangga dan main ke hutan di lereng Merapi. Selama 3 bulan terakhir ini, kegiatanku rasanya kalau diceritakan hanya itu-itu saja. Mungkin cerita menarik ada sebelum aku ujian caturwulan kedua, yaitu kejadian yang cukup menyeramkan di desa kami.
percobaan ilmu hitam. Pada malam itu, aku mendapat bisikan dari si hitam agar mempersiapkan segala sesuatu, karena akan ada beberapa orang entah dari daerah mana mencoba ilmu hitam di daerahku. Ki Wilis, tolong sampaikan ke Pak Kiai sekarang apa yang akan terjadi di desa kita ini, kataku. Baiklah Den, kata Ki Wilis. Aku langsung membaca beberapa doa dan membuat pagaran di rumahku agar tidak ada kejadian yang tak diinginkan. Setelah Pak Kiai mendapatkan keterangan dari Ki Wilis, Pak Kiai segera memberitahu warga untuk mempersiapkan bambu kuning di atas pintu mereka. Tepat malam Jumat, kami mengadakan doa bersama di musola dan di sekeliling desa. Sementara itu, anak-anak lebih baik berdiam diri di rumah karena besok masih sekolah. Dan tepat malam Senin, benar saja, tetangga kehilangan sapi tanpa terbuka sedikit pun pintu kandangnya. Polisi pun bingung atas kejadian tersebut. Bahkan beberapa orang pintar dan beberapa dukun juga turun tangan untuk menangani masalah ini. Di hari Selasa malam, ada hawa panas dari bagian barat desaku. Aku merasa pasti ada yang gak beres. Benar saja, tiba-tiba tetanggaku berteriak, "Maling, maling!" Sial batinku. Aku segera keluar membawa sebuah janur kuning di tanganku yang aku ambil dari pohon kelapa yang cukup pendek di depan rumah. Janur kuning aku tancapkan di pinggir jalan dan aku buat beberapa pagaran dan amalan pelengket. Setelah itu aku langsung lari ke rumah dan bingo, maling pun tertangkap karena peletku. Tapi belum selesai di sini. Walaupun maling tertangkap, tetapi dia mempunyai ilmu kebal. Beberapa orang mencoba membacok dia, tapi usaha mereka sia-sia. Sampai aku lihat selompet ilmu lembu sekilan. Aku ingat kelemahan ilmu ini. Ya, tanah dan beberapa bacaan kelemahannya. Langsung saja ku ambil tanah dan aku mulai merapal beberapa amalan dan mantra. Langsung aku berkata kepada semua warga yang berusaha mengejar maling itu untuk berhenti. Setelah berhenti, segera aku lempar tanah yang tadi kubacakan mantra ke maling tersebut. Dan hasilnya, maling itu berteriak padaku, "Dasar bocah sialan, kau kemanakan ilmuku?" Segera saja warga langsung menghajar maling itu. Setelah maling babak belur dan mukanya sudah rata, polisi akhirnya datang untuk mengamankannya. Dan daripada ditanya ini itu sama warga, aku pun memutuskan pulang dan lanjut tidur. Dan paginya benar saja tetangga menanyaiku, "Put, semalam apa yang kamu lakukan?" kata Pak Ijo. "Bukannya manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah," kataku. "Benar juga," kata Pak Ijo. Tidak terasa, ujian kenaikan kelas sudah di depan mata. Ujian yang menentukan untuk naik ke kelas kedua. Ujian adalah hal yang paling membosankan menurutku. Tapi setelah ujian selesai, aku akan liburan ke Pantai Baron. Itu yang membuatku bersemangat. Ujian pun dimulai. Ujian selama 6 hari yang sangat membosankan. Tapi alhamdulillah bisa aku lewati dengan aman terkendali. Setelah ujian selesai, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Liburan ke rumah nenekku di Klaten, tempat orang tuaku tinggal. Dan keesokan harinya, aku akan liburan ke Pantai Baron, Pantai Kraka, Pantai Krukuk. Di sana juga aku akan bertemu guruku kelak, guru ilmu hitamku, guru yang usianya sangat tua.
Hari di mana aku liburan ke beberapa pantai di Jogja pun tiba. Kami berangkat dari Klaten dengan menggunakan mobil Kijang. Tak lupa mengajak beberapa tetanggaku juga saat itu. Selama perjalanan kami melewati Gunung Kidul dengan keelokannya yang menawan, dan juga berdiri dengan gagahnya beberapa deretan gunung kapur yang menggambarkan betapa maha agung Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ciptaannya. Tak terasa perjalanan selama 2,5 jam kita lalui, dan akhirnya sampai juga di loket pembayaran. Tapi ada yang aneh di sini. Aku merasakan hawa yang sangat aneh. Hawa apa ini? Hawa yang sangat tidak bersahabat dan memiliki energi cukup kuat. Semoga saja tidak ada masalah nanti, gumamku. Pantai pertama yang kukunjungi adalah Pantai Krakal. Pantai yang indah, tapi saat aku melihat lautan, aku melihat sesuatu di sana, tetapi aku anggap hanya halusinasi atau bias cahaya saja. Aku memutuskan memisahkan diri dari rombongan untuk sekedar berjalan-jalan di bibir pantai. Dan saat sudah jauh berjalan, tiba-tiba ada nenek-nenek yang mendatangiku. Dia adalah orang yang kelak menjadi guru hitamku. Assalamualaikum, Nek, sambil kucium tangannya. Waalaikumsalam, cucuku. Ada apa nenek kesini, dan ada yang bisa aku bantu? Aku kesini sengaja menemuimu, Nak. Untuk apa nenek sengaja menemuiku? Kelak aku akan wariskan semua ilmu kepadamu, agar aku bisa pulang ke rahmatullah. Maksud nenek, kelak carilah aku, dan saat kamu mencariku, carilah aku di daerah Pacitan. Makasih kalau begitu, Nek. Kelak ketika aku sudah mulai dewasa, aku akan mencarimu. Hitam hadir. Aku pun terkejut. Hitam? Apakah itu punyaku? Ternyata bukan. Yang ini 20 kali lebih hitam dari punyaku. Energinya sangat kuat, sehingga menyesakkan dadaku sampai membuat badanku lemas. Kenapa kamu terkejut? Dia hampir sama seperti punyaku, Nek, tapi yang ini jauh lebih kuat. Mungkin karena dia dan membuatku terlepas dari takdir Allah. Umurku menjadi sangat panjang. Oh, begitu ya, Nek. Tapi tak lama berselang, ada nyanyian tembang Jawa dengan disertai suara gamelan. Baunya juga sangat harum, dan kedatangannya diiringi dengan suara trompet. Tak lama setelah itu, muncul wanita yang sangat cantik menaiki kereta kencana dengan diiringi beberapa prajuritnya, dan sampailah kereta itu di depan kami. Hormat kami, Ratu, kata nenek. Salammu aku terima, kata Ratu. Ada apa gerangan hingga engkau mendatangi kami, Ratu, kata nenek. Ketahuilah bahwa hatiku sedang gundah, kata Ratu. Ada apa, Ratu? Ada yang bisa kubantu? Kata nenek. Aku baru saja kehilangan pusaka serulingku, kata Ratu. Aku bersedia membantumu, Ratu, kata nenek. Anak Adam, kelak kau akan menerima salah satu mustika terkuatku, kata Ratu. Aku hanya bisa terdiam dan terpana atas kecantikannya, dan terpana karena energinya yang kuat. Terima kasih, Ratu, kata nenek. Aku akan kembali mencari serulingku dulu, kata Ratu. Kemudian rombongan kereta kencana itu pergi meninggalkanku dan nenek. Sementara aku masih terdiam dan terpana. Lalu sebuah tamparan menyadarkanku. Nenek, kenapa kau menamparku?
karena dari tadi kau hanya diam saja seperti orang melamun. Iya Nek. He, sudah ya Nek, aku akan kembali ke ibu dan ayahku, dan kelak kalau sudah waktunya aku akan mencarimu. Baiklah, aku akan menunggu sampai waktu itu tiba. Segera aku mencium tangannya dan segera pergi dari situ. Baru 3 langkah dari tempat itu, dan aku berniat berbalik arah untuk menanyakan sesuatu pada nenek itu. Tapi saat berbalik arah, nenek itu tidak aku temukan. Sejauh memandang, yang aku lihat hanya hamparan pasir dan laut. Setelah pertemuan tersebut dan beberapa hari setelahnya, tersiar kabar bahwa Mustika Ratu Selatan sedang hilang. Jadi setiap penduduk diwajibkan memakai gelang merah putih dan untuk membawa bambu kening untuk tolak bala. Bersambung ke part 4.